bihi ajmain. Allah ya Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara Zoom nasional Buku Bijak ya. Eh, Pagi hari ini selama seminggu ke depan saya Indah Puji Hasuti Ketua HK dari Bekasi akan menemani Bapak Ibu membawakan acara untuk Buku Bijak pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah ya pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana cara menjadi pemimpin yang bijak. Dan saya mohon sebelum acara dimulai, mohon kerjasamanya untuk semua teman-teman untuk mematikan mikrofon ya pada saat pemateri sedang berbicara. Mohon tidak menyela. Kemudian kalau nanti sudah diberi kesempatan untuk berbicara, baru dinyalakan mic-nya. Kemudian kalau sudah selesai berbicara, silahkan dimatikan kembali. Nah, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi buku bijak bersama Bapak Wakil Direktur PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Beliau sudah sangat kita kenal, setiap hari kita bertemu bersama beliau. Mari Bapak Ibu, langsung saja kita dengar pemaparan buku bijak bersama Bapak Ustadz Haji Darmawan. Kepada Bapak Ustadz Haji Darmawan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala abdihil ladzina astafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi. Assalamun ala manit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan serta kedamaian untuk kita semua yang selalu berada pada petunjuknya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, tanggal 21 Oktober 2024, kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk kembali berkumpul, menikmati segala bentuk keindahan dunia. Kita masih diberikan nafas tanpa kemudian harus menggunakan tabung oksigen. Kita masih bisa bergerak tanpa kesulitan. Kita masih bisa berbicara tanpa kita merasakan sakit gigi lagi. Dan alhamdulillah, masya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Tuhan itu terkadang memang harus dicabut dulu baru kita bisa merasakan bahwa nikmat itu ada, Bapak Ibu. Masya Allah ya. Jadi terkadang di saat kita memiliki tubuh yang kuat, badan yang sehat ya, jarang sekali kita ingat dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tapi di saat salah satu dari nikmat tersebut diambil sebentar saja, puluhan tahun ya, 44 tahun ya, ada seseorang tuh 44 tahun dia sehat, nggak pernah sakit gigi, ya mungkin dia lupa dengan Tuhan gitu ya, jarang nyebut asmanya, giliran dicabut itu rasa kesehatan dalam giginya, itu Masya Allah ya Bapak Ibu. Maka kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan, yuk kita pergunakan sebaik mungkin, karena tidak akan pernah ternilai harganya. Tidak mungkin ternilai. Bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau kita diminta untuk menghitung segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan, kita tidak mungkin mampu. Maka alhamdulillah ya kita diberikan kesehatan, sampai dengan saat ini kita masih bisa beraktivitas. Kalaupun ada orang yang kemudian sakit ya, saudara-saudara kita yang kurang sehat mungkin, baik sehat jasmani rohani maupun sehat secara finansialnya kekurangan, kita doakan semoga Allah lebihkan. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Betul sekali. Karena pemimpin yang bijak ya, pemimpin yang hebat itu ya, pemimpin yang bijak itu pasti sudah hebat. Pemimpin yang hebat saja belum tentu bijak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pemimpin bijak pasti hebat itu karena dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah selesai dengan keakuannya. Sudah tidak ada lagi yang perlu dia pikirkan, apapun yang ada di depan sana, selama yang dia lakukan baik menurut apa yang dia yakini, maka dia akan kerjakan itu. Kita lihat dipuji, kalaupun ada yang memuji, dia tidak terbang. Kalaupun ada yang mencaci, dia pun tidak tumbang. Bapak Ibu yang berbahagia, ya.
Jadi betul-betul setiap langkah demi langkahnya itu betul-betul berdasarkan kepada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah seorang pemimpin yang betul-betul bijak. Kita tahu ada seorang jenderal yang kita kenal, ya, yakni Jenderal Sudirman. Ya, kita lihat di Jalan Sudirman itu di Jakarta, beliau itu siapa saja orangnya yang lewat di depan beliau, beliau hormati. Iya tuh, patungnya Pak Jenderal Sudirman Jakarta kan selalu hormat. Siapapun yang lewat, mau maling dia, mau pelacur dia, mau presiden, mau menteri, semuanya yang lewat dia hormati. Itu manusia yang memanusiakan manusia. Tidak ada lagi dalam pemikirannya dia lebih baik daripada orang lain. Kita sama, ya. Posisi kita sama, sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama perlu saling hormat menghormati. Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Ciri pemimpin bijak itu berlari dengan tujuan. Banyak sekali saudara-saudara kita atau banyak sekali atau mungkin kita sendiri sering mengatakan bahwa hidup itu mengalir saja seperti air. Boleh saja mengalir Bapak Ibu seperti air, tapi ingat, ya, air juga ada yang mengalir ke comberan. Ya, selip ngomong, selip sikap kita, air itu juga ada yang mengalir ke subsiteng, ya. Mau kita ngalir ke subsiteng? Ya, kita tidak mau. Ya, mengalir seperti air, tapi ingat harus ada prosedur. Harus ada treatment yang kita lakukan supaya aliran itu betul-betul menuju ke muaranya, menuju ke lautan lepas. Karena kalau hanya asal mengalir saja, khawatirnya mengalir sih, tapi ke subsiteng, ya. Mengalir sih, tapi ke comberan. Itu nggak nyaman Bapak Ibu, ya. Maka berlari dengan tujuan. Apa yang harus kita kejar dan apa yang harus kita gapai. Itu penting sekali untuk kita fahami. Ya, tidak bertinju sembarangan. Maka sama di saat kita sebagai seorang Muslim tentunya, ya, ataupun teman-teman yang beragama lain, kita masing-masing memiliki kitab suci, Bapak Ibu. Kitab suci adalah satu manual books yang disiapkan oleh Tuhan untuk mengarahkan setiap diri kita. Kitab suci adalah manual books yang diberikan oleh Tuhan, ya, karena Tuhan adalah yang memiliki segala apa yang ada di dunia ini dan mengetahui apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu semua, di saat kita beli handphone, ya, kita lihat, di saat kita beli handphone, kalau handphone baru, ya, kalau second nggak ada. Kalau kita beli handphone baru, itu pasti ada manual books-nya, ada buku petunjuknya, bagaimana cara menggunakan handphone tersebut. Kalau kita beli TV pun sama, kita beli produk-produk elektronik sama, kita beli kendaraan pun sama, pasti ada manual books-nya. Kalau ada problem di kendaraan yang kita beli, maka kembali ke manual books. Di saat hidup kita banyak sekali mengalami problem, maka manual books kita, jangan-jangan sudah lali, jangan-jangan sudah lupa, jangan-jangan manual books yang seharusnya kita jadikan sebagai pedoman itu justru ditaruh di pojok rumah kita. Iya, untuk yang Muslim, untuk yang Kristen, untuk yang Hindu, untuk yang Buddha, untuk semua yang mengaku beragama, coba cek di rumah kita. Sudah berdebu belum kita punya kitab suci, Bapak Ibu? Jangan-jangan kitab suci di rumah kita sudah berdebu, Bapak Ibu. Saudaraku fillah rahmatullah alaikum, maka yuk kita mulai untuk mentadaburi diri kita, ya, dari apa yang kemudian Allah berikan, Tuhan berikan kepada kita. Ya. Tidak bertinju sembarang, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Ya, melatih kepemimpinan setiap hari itu sangat penting sekali, apalagi terkait dengan masalah waktu. Ya. Kenapa kita sebagai seorang yang beragama, khususnya untuk teman-teman yang Muslim, kita diberikan oleh Tuhan, ya, bagaimana cara mendisiplinkan kita punya diri. Ternyata salah satunya adalah dengan tepat waktunya kita waktu masuk sholat. Ya. Disiplin kita. Supaya apa? Supaya dalam hal lain pun kita juga disiplin. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, ya, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Ya. Kalau menurut saya, justru saya ingin sedikit revisi di sini. Ya. Perlombaan kita adalah lomba lari cepat, ya, dan lari jarak jauh. Maka stamina harus kita jaga. Stamina harus kita jaga dari sisi apa? Ya. Dari sisi pemahaman kita, Bapak Ibu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, sepanjang pengetahuan saya, sepanjang pengalaman yang sudah saya miliki, bahwa
untuk mendapatkan sesuatu yang berlebih di luar sana, kerja kita sangat keras. Untuk mendapatkan sesuatu yang banyak di luar sana, kerja kita harus betul-betul keras dan diiringi dengan modal yang sangat besar. Tapi bersama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, kita sudah diberikan sebuah sistem yang kerjanya kita nggak terlalu keras, modalnya nggak terlalu besar, tapi hasilnya. Kenapa saya sampaikan demikian? Bayangkan Bapak Ibu, kalau di tahun pertama kita gabung, kita perbanyak referral kita. Maka di tahun kedua, itu Masya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu nikmat-nikmat yang telah diberikan ya, oleh Allah melalui sistem ini, itu akan tumbuh subur dan Masya Allah, itu bisa banjir seperti halnya, apa ya namanya itu, hujan di musim hujan Bapak Ibu. Bayangkan, di tahun depan, di saat kita tahun pertama ini banyak melakukan referral, di tahun depan akan terjadi auto renewal. Dan itu tidak bisa ditolak. Nggak bisa Kang Mas Rizal misalkan, kemudian diantar duit sama sistem, kemudian bilang, aduh maaf LPI, uang saya sudah banyak itu, terus numpuk di rumah sampai jamuran misalkan gitu ya. Itu enggak bakal tetap uang itu akan datang. Bonus referral itu akan masuk Bapak Ibu. Bayangkan, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya kita cari uang di KLPI susah, ya karena mereka tidak memahami konteksnya. Di saat ini kita, misalkan ada orang masuk 700.000 rupiah, secara otomatis 70.000 kita sudah dapat, tidak berpanas-panas ria kita. Saat ini kita dapat, tahun depan dapat, tahun depannya dapat, selama-lamanya kita dapat. Abadan, abadan. Maka saya katakan, Tuhan sudah memberikan kita dua jalan Bapak Ibu. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kalau kita menginginkan jalan kebaikan, watakwaha, maka silakan main referral. Untuk apa? Untuk menjaga stamina kita. Beda, Pak Asmen ya, beda orang itu kalau jalan dari jalannya saja beda. Orang itu kalau bokek sama yang punya duit, itu jalannya saja beda. Kita lihat, orang itu kalau punya duit, jalannya tuh kayaknya itu kayak, kita lihat deh kalau ada Pring Sewu tuh Kang Mas Rizal tuh ya. Pak Fadol itu kalau jalan tuh kayak itu santai tapi pasti gitu ya. Ya, jalan tapi pasti gitu ya. Nah kalau Kang Sukon kalau jalan kan gitu, mak keleang, 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 mergane bokek gitu. Jadi beda. Beda orang yang jalan itu. Mau masuk rumah makan pun beda orang yang punya duit sama orang yang enggak, ya ada uang tapi tipis gitu. Coba. Ya. Mau masuk gitu rumah makan itu, wah Masya Allah. Masuk rumah makan ya rumah makan sederhana. Gitu. Ibu Misla ini. Masuk makan, wah rumah makan sederhana. Ternyata rumah makan sederhana itu namanya saja sederhana, tapi hidangannya mewah Bapak Ibu. Beda kalau kita yang kemudian uangnya terbatas, masuk itu rumah makan sederhana. Udah gitu makannya bisik-bisik. Aku minta kuahnya aja ya, katanya gitu. Sama telur dadar katanya. Bapak Ibu semua, yuk. Ya. Ini perlombaan kita tuh lomba lari cepat. Kenapa? Karena memang saat ini kondisi perekonomian kita di luar sana sudah tidak baik-baik saja, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak percepat langkah kita, memperbanyak referral kita, ya. Kita mau duluan siapa nih? Duluan kita atau kebangkrutan untuk kemudian menyerang kita? Ya. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Ya, pokoknya ini hidup kita. Ya. Ini hidup kita, ini jalan kita, ini kendaraan kita, ini perusahaan kita. Kita jaga, kita rawat, ya, dan kita percepat untuk mencapai suksesnya. Mau sebesar apa sukses yang kita inginkan, mau sebesar apa hasil yang kita dapatkan tahun depan, kita tentukan hari ini, Bapak Ibu. Kita tentukan hari ini. Ya. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan. Nggak ada lain. Ya. Tidak ada lain kecuali andalkan Tuhan. Ya. Doakan goal kita, doakan strategi dan tim. Maka di sini penting. Saya di saat meeting dengan para ketua HK, meeting dengan para KANE dan kemudian calon ketua HK, selalu saya sampaikan terkait dengan doakan goal, strategi dan tim. Untuk bisa mendoakan Bapak Ibu, ya,
Untuk bisa mendoakan berarti harus harmonis dulu. Untuk bisa mendoakan berarti hubungannya harus harmonis dulu. Hubungan antara kane ke ortu, ortu ke kane, kane ke anak-anak, anak-anak ke kane, dan seterusnya. Karena orang itu kalau seandainya tidak harmonis hubungannya, maka doanya juga separuh-separuh, Bapak Ibu. Ya, Allah cabutlah. Udah terus diem. Cabut apanya? Maksudnya mau cabut penyakitnya. Tapi karena lagi nggak enak hati gitu ya, ya Allah cabutlah. Cabut apanya? Nyawanya. Ya. Maka harmonis dulu, ya. Harmonisasi ini kita bisa dapat di saat komunikasi itu terjalin dengan baik. Bayangkan kita satu tim, ya, di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia kita satu tim, Bapak Ibu, ya, tidak ada tim lain. Kita adalah tim besar, teamwork yang dimiliki oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, dan Anda memiliki PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, adminnya, ya, termasuk saya, ya, sebagai wakil direktur juga asisten Anda. Lu Pak Basri Susanto, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Pak Basri Susanto itu direktur utama, itu juga asisten Anda. Lu bayangkan. Jadi Bapak Ibu, kita itu betul-betul berada di rel yang tepat, ala kulihal bismillah. Yuk, ya. Doakan goal, strategi, dan tim. Selalu kita sampaikan, lepaskan topeng kita, lepaskan jubah kita. Ya, lepaskan jubah kita. Kita bersama-sama untuk menggapai kesuksesan. Tidak ada lagi antara kamu dan aku, yang ada adalah kita. Jadi betul-betul strategi dan tim, ya, itu kita doakan, kemudian kita kerjakan. Ya. Kalau didoakan saja nggak dikerjain, waduh repot. Iya, Bu Mesle ini ya. Coba Bu Mesle ini misalkan ada makanan di depan meja tuh, di depan kita sudah siap gitu, kemudian kita doa gitu kok. Tapi nggak disuap. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Kenyang nggak? Enggak, Pak. Kenyang. Lapar malah, Pak. Lapar malah. Loh, yang paling repot lagi, ya kalau kita sudah menikah suami istri malam pertama, doa saja banyak-banyak, tapi nggak dikerjain, nggak jadi itu. Oh iya, doakan ya goal, strategi dan tim. Setelah didoakan, dikerjakan. Karena bekerja tanpa doa itu sombong, ya. Doa tanpa usaha itu omong kosong, Bapak. Ya. Percaya perusahaan. Perusahaan ini sudah di-create sedemikian rupa untuk menjadi perusahaan yang kuat. Perusahaan ini, Bapak Ibu, PT Kreasi 5 Pilar Indonesia tidak akan berhenti sampai dia menjadi penguasa perdagangan dunia. Masya Allah. Maka sistem ini, ya, sistem ini sedang di-create untuk apa? Untuk menguasai perdagangan. Dengan cara menguasai dulu pembelinya. Di luaran sana tidak terpikir dan belum pernah terpikir hal yang demikian. Mereka menguasai perdagangan dengan promosi, menguasai perdagangan dengan membuat barang yang bermacam-macam, menguasai perdagangan dengan membuat gedung yang besar, yang megah. Tapi mereka melupakan satu hal, bahwa semua perdagangan memerlukan konsumen. Dan saat ini konsumen itu sedang dikikis untuk masuk ke dalam tubuh Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kalau di luar sana kita dimasukkan ke dalam sistem hanya menjadi pelaku sistem saja, tapi di sini kita masuk ke dalam sistem bukan sebagai pelaku sistem. Tahun pertama iya. Tahun pertama kita sebagai pelaku sistem. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya sampai anak turun kita akan menjadi pemilik sistem. Kok bisa pemilik sistem? Yang jualan sistem, kita dapat bagi hasilnya. Yang jualan pulsa sistem, yang jualan token sistem, yang jualan apa namanya itu, sembako sistem, yang jualan segala macam produk kesehatan sistem. Tapi kita, ya, sebagai owner menikmati hasilnya. Bapak Ibu semua yang berbahagia, maka berbahagialah dan berbanggalah berada di dalam gerbong ini, karena insya Allah dan secara hitung-hitungan dipastikan kita semua yang masuk ke dalam gerbong ini akan sampai kepada titik kesuksesan itu sendiri. Percaya sistem, percaya leader. Ikuti prosedur seperti yang saya sampaikan tadi, jangan cuma asal mengalir, tapi harus mengikuti prosedur, ya. Komitmen dan persisten. Seperti halnya kita punya jam, ya, jam tangan ini.
Suaranya Pak Ustadz. Suaranya menghilang, Pak Ustadz. Sinyal, Bu. Sinyal paling, Bu. Ya, sabar, sabar. Suaranya, Pak Darmawan, suaranya Pak. Sabar. Ini sinyal, bukan Pak Darmawan menghilang. Ya, betul. Pasti ada gangguan sinyal. Udah, kita ngopi dulu, Pak. Sambil menunggu Pak Darmawan, Pak. Sabar menanti, Pak. Aku takut minum kopi ya. Kenapa, Pak? Takut hitam, Pak ya? Nanti tambah putih. Sambil nunggu prospek aja dulu, Pak. Prospek aja dulu sambil nunggu. Ya, dengar. Siapa, Pak, yang di prospek, Pak? Pak Darmawan. Tiada hari tanpa prospek. Mantap, Pak Denny. Saya sudah keliling Indonesia untuk prospek, Bu. Ya, betul, Pak. Ngopi dulu, Pak. Menikmati dulu, Pak. Kopi apa tuh? Kepental kita. Ya. Kopinya kopi Lampung, Pak. Yang hitam, Pak. Biar tambah semangat, Pak. Baik, ya lanjut. Ibu, mohon mic-nya dimatikan dulu. Terima kasih. Ya, Barokah. Mohon maaf kepental. Ya. Jadi percaya sistem, percaya leader, ikuti prosedur, komitmen dan persisten, kemudian nempel. Nempel artinya selalu mengikuti perkembangan, Bapak Ibu. Ya, kemarin saya ada baca di salah satu grup nasional, yaitu ada orang itu yang dengan tega, ya, dengan tega yang bersangkutan mengatakan, mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah lama sekali tidak mengikuti Zoom ini, tidak mengikuti grup ini gitu. Kemudian dia screenshot, memang betul ada hampir 1.800 atau 2.800 chat di grup kita, itu nggak dia baca. Kemudian bawahnya dia tanya, mohon maaf Bapak Ibu, kapan ya saya pensiun? Kok saya belum dapat duit ya? Mak, saya bilang Masya Allah ya, nggak pernah ikut Zoom, nggak pernah baca WA, nggak pernah ngikuti berita, begitu muncul tanya kapan saya gajian. Nek ciri wong Jawa iki wong ora duwe udel, Bapak Ibu. Ya. Ora duwe udel kuwi. Iya. Ada orang lagi sibuk masak-masak, ada yang nyiapin berasnya, ada yang nyiapin kayu bakarnya, ada yang nyiapin tungkunya, ada yang nyiapin sayurannya, ada yang nyiapin cabenya, ada yang nyiapin berambangnya, ada yang nyiapin ulek-uleknya. Dia cuma nonton saja, begitu matang, dia mau ikut makan, Bapak Ibu. Masya Allah ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi kok yo tego gitu loh. Gitu ya. Ada orang yang lagi luar biasa gotong royong untuk menyelesaikan kita punya jaringan. Dia nontonin, sempet-sempetnya dia tanya, kapan ya saya pensiun? Waduh, ya. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Itu gambaran ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Wong hidup itu adalah pilihan ya. Boleh, kita boleh seperti itu ya. Tapi kalau bisa menjadi gambaran dalam kehidupan itu jadilah gambaran yang baik, ya. Yuk, ya, kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya, pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah, ya tidak mudah kecewa, capek, males, kesal, bosan ya. Karena apa? Ya, bayangkan kalau seandainya kita banyak belajar dari Pak Milton. Pak Milton itu adalah orang yang sangat suka ya untuk manjat gunung, Bapak Ibu. Kenapa beliau sangat suka panjat gunung? Ya, kenapa beliau itu sangat sangat mencintai itu? Dikarenakan beliau merasa bahwa di saat melakukan pendakian tersebut, beliau melihat keindahan yang terdapat pada alam. Kemudian di saat sudah sampai di atas, beliau betul-betul bisa menyaksikan alangkah besarnya ya, dan alangkah banyaknya nikmat Tuhan di alam semesta itu. Karena beliau berangkat untuk panjat gunung tersebut berangkat dari pemahamannya, maka apapun yang terjadi di jalanan, apapun yang terjadi di perjalanan itu dianggap sebagai bumbu-bumbu kehidupan. Beliau tetap berjalan, beliau tetap mendaki sampai kemudian beliau akan berhenti di saat sampai di puncak. Bapak Ibu semua sama seperti kita, terus mendaki. Ya. Karena jelas apa yang kita lakukan ya berdasarkan dari pemahaman yang kita dapatkan. Baik, ya, tanggal 21
Oktober, ya. Saya akan bacakan buku bijak di sini. Sama seperti Tuhan mengatur air, ya. Sama seperti halnya Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga Ia membimbing pikiran raja. Nah, ya, tadi di depan kita bahas air, di sini ternyata ada airnya juga, ya. Maka yuk jangan pernah berkata mengalir saja seperti air. Tidak, ya. Air itu mengalirnya banyak sekali muaranya, Bapak Ibu. Ya. Kita boleh mengalir, ya. Mengalir seperti air, tapi harus ada prosedurnya. Ya. Harus ada prosedurnya. Setiap perbuatan yang mungkin baik dalam pandangan sendiri, tapi Tuhan yang menilai maksud hatinya. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu akan dinilai oleh Tuhan berdasarkan niat yang ada dalam hati kita. Maka di saat kita prospek, di saat kita menyampaikan informasi terkait keberadaan sistem yang digawangi PT KLP ini, innamal a'malu binniyat. Niatkan dulu dalam diri kita bahwa kita sedang bersedekah informasi. Karena di saat kita sudah niat untuk sedekah informasi, diterima tidak diterima, Allah yang akan memberikan kepada kita ganjarannya, Bapak Ibu. Ya. Perbuatan yang adil dan benar lebih menyenangkan Tuhan daripada segala persembahan. Perbuatan yang adil dan benar artinya apa? Di saat kita melakukan segala sesuatu, selain harus benar, ya, itu pertimbangannya juga harus jelas, Bapak Ibu. Sama seperti halnya kita mau prospek, sedekah informasi, bagus. Niatnya sudah niat ikhlas lillahi ta'ala kita sedekah. Tapi bayangkan itu orang baru pulang kerja, kecapean, langsung kita suruh duduk, kemudian kita ngoceh masalah sistem ini. Ya diusir orang. Gitu. Niatnya bagus, caranya benar, waktunya tepat. Gitu. Jadi jangan kemudian kita pas datang, ya, orang pas baru pulang dari tempat kerja, Mas dulu sebentar Mas, saya mau ngomong ada sistem yang bagus banget Mas, luar biasa. Sampai harus dengar ini. Kalau sampai nggak mau dengar ini, saya merasa berdosa Mas. Waduh, ini orang baru pulang dari pekerjaannya, capek Bapak Ibu. Sampai di rumah karena kita merasa tetangga, kita berondong dengan apa yang kita sampaikan, itu enggak bijak. Ya. Orang jahat itu bebal karena dikuasai oleh keangkuhan dan kesombongannya. Hati-hati, angkuh dan sombong itu adalah pakaian Tuhan. Angkuh dan sombong itu pakaiannya Tuhan, Bapak Ibu. Pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk, kita hamba, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan pakaian itu. Kalau sampai kita menggunakan pakaian itu, Allah cemburu sama kita. Ya, bayangkan. Allah cemburu sama kita, dilepas pakaian itu, malu hati kita dibikin. Ya. Hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan keangkuhan. Ya. Kalau hanya berbicara terkait dengan masalah kepintaran, iblis juga pintar, Bapak Ibu. Iblis itu lebih pintar daripada malaikat. Gitu? Tapi karena apa? Karena dia sombong. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di saat Allah memerintahkan, ya, untuk memberikan salam penghormatan kepada Adam, semua malaikat itu memberikan salam. Kecuali satu, illa iblis. Kenapa? Iblis lebih melihat apa yang diperintahkan, bukan siapa yang memerintahkan. Iblis melihat Adam itu loh dibuat dari apa namanya itu tanah liat, gitu. Yang kemudian hina, masa saya dibuat dari api yang menyala justru diminta untuk memberikan hormat Adam. Oh tidaklah ya, gitu kata iblis. Padahal bayangkan Bapak Ibu, ya, yang memerintahkan Tuhan. Jadi iblis itu melihat apa yang diperintahkan, bukan siapa yang memerintahkan. Akhirnya apa? Kesombongan yang muncul. Gitu ya. Kesombongan yang muncul. Maka hati-hati dengan kesombongan. Rencana orang rajin membawa kelimpahan. Tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Ya. Jadi hati-hati, Masya Allah ya. Tindakan tergesa-gesa itu hati-hati. Hanya ada 3 hal. Perlu diingat. Hanya ada 3 hal yang boleh dikerjakan dengan tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, yang pertama, kuburkan jenazah kalau dia sudah mati. Nah, kalau belum mati jangan dikubur. Yang kedua, nikahkan anak kalau sudah akil baligh. Kalau anak sudah minta nikah, nikahkan. Jangan ditunggu. Kamu mau dikasih makan apa anak orang? Kerja belum? Wah, nanti malah metengin anak uang repot. Ya. Yang pertama, kuburkan jenazah kalau memang sudah meninggal. Yang kedua, nikahkan. Ya, anak kalau sudah minta mau nikah, sudah akil baligh. Yang ketiga ini yang penting.
bayar hutang kalau sudah ada rizkinya. Hei, sekarang ini kita tuh banyak kali orang itu, kadang kita ngutang itu begitu ditagih malah galak lah yang ngutang daripada yang ngutangin. Aduh, yang Masya Allah, Masya Allah. Dan ingat, member PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, kalau misalkan kita kepepet, banget kepepet, poso. Ya, kalau kepepet, poso. Ya, ngalualah ngendiko karo Gusti Allah. Jangan ngendiko sama pinjol. Waduh, hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati dengan pinjol. Ya, iya saya. Dadah. Ya. Kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur cepat hilang dan membawa orang ke liang kubur. Nah, ini bisa Bapak Ibu semua jadikan sebagai pegangan. PT Kreasi 5 Pilar Indonesia menyerukan kepada kita untuk belajar buku bijak. Di dalam buku bijak dikatakan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur cepat hilang dan membawa orang ke liang lahat. Ya, bayangkan. Yang menyerukan untuk selalu membaca buku bijak ya dari manajemen. Maka tidak mungkin perusahaan ini bakal kabur, Bapak Ibu. Nggak mungkin. Kenapa? Perusahaan ini takut Tuhan. Orang-orangnya takut Tuhan, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Bapak Ibu semua bisa pegang kata-kata saya bahwa insya Allah, ya, seluruh manajemen yang ada, ya, itu yang apa namanya para owner kita, ya, termasuk Pak Basri itu orang yang paling galak kalau nyuruh saya tahajud. Saya pikir ini loh, aneh loh Pak Basri ini. Sampai itu Kristen, saya itu Muslim gitu loh. Oh, nyuruh-nyuruh saya tahajud. Jam 2 saya dibangunin suruh sholat tahajud. Waduh. Wes. Beliau juga bangun. Mas, ayo Mas. Bangun Mas. Ayo minta. Jadi betul-betul Bapak Ibu. Ya. Kita merasa bahwa di sini sudah tidak ada lagi sesuatu yang perlu kita perdebatkan. Dan memang faktanya memang tidak ada. Ya. Karena kita memiliki satu tujuan yang sama. Ya. Orang jahat tak mau mengikuti hukum. Ia tersiksa oleh kekejamannya sendiri. Orang yang bersalah berliku-liku jalannya. Orang yang baik selalu jujur hidupnya. Pernah tidak Bapak Ibu pas ada gabungan, Bapak Ibu nggak bawa STNK, Bapak Ibu nggak punya SIM, Bapak Ibu nggak pakai helm, terus larinya kemana? Nyari jalan tikus toh? Ya ke sana ke sini mentok kali itu balik lagi mentok malah tembok. Kenapa? Orang yang bersalah itu berliku-liku jalannya. Itu. Maka bayangkan kalau kita mau berjalan itu harus dilengkapi dulu surat menyuratnya. Ya kalau memang diwajibkan pakai helm, yang pakai helm. Bayangkan kalau pihak kepolisian mewajibkan kita pakai helm, kita begitu taat. Tapi di saat Tuhan memerintahkan kita untuk taat, kita malah maksiat. Iki kurang ajar banget lah ini. Kan gitu ya. Itu Masya Allah Bapak Ibu. Polisi memerintahkan kita untuk pakai helm, kita taat. Di saat Tuhan memerintahkan kita taat, kita malah banyak maksiat. Waduh, ini kan kacau toh. Kita tuh lebih takut dengan polisi ketimbang dengan Gusti Allah. Masya Allah Bapak Ibu. Yuk kita mulai betul-betul mencoba untuk memahami untuk apa sebetulnya hidup kita ini. Ya. Nah di sini tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Hati-hati. Ini khusus ayat ini. Dan ayat ini penafsirannya memang untuk perempuan. Ya. Ayat ini memang penafsirannya untuk perempuan, Bapak Ibu. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Bapak Ibu semua, di saat Nabiullah Adam alaihi wassalam, ya, beliau itu sendiri di surga, Allah tuh ngelihat itu ya Allah Adam malah kelintang-kelintung kok kayak angka 1 gitu ya. Jadi betul-betul tidak ada aktivitasnya gitu ya. Jadi di saat Adam tujuh Gusti, mbok aku tolong dikasih temen toh gitu ya. Maka diambil dari tulang rusuknya yang bengkok ya, sebelah kiri diambil dijadikanlah ibunda Hawa alaihi wassalam. Perempuan dijadikan sebagai penolong untuk laki-laki. Artinya aslinya perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki Bapak Ibu. Perempuan itu bukan diambil dari tulang punggung, tapi diambil dari tulang rusuk. Maka jangan jadikan perempuan tulang punggung keluarga. Kenapa diambil dari tulang rusuk? Yang melindungi dekat hati. Tulang rusuk selalu kita dekap kalau kita sholat. Gitu. Perempuan dijadikan sebagai penolong untuk laki-laki, Bapak Ibu.
Maka perempuan itu diciptakan oleh Tuhan memang sangat kuat. Masya Allah. Sok laki-laki sekeren dan sehebat apapun sok. Ya. Kalau suruh mengandung misalkan, suruh mengandung 9 bulan 10 hari, kuat nggak? Bayangkan Bapak Ibu. Itu sangat Ya, berat. deh. Masya Allah. Maka saya tanya sekarang, obat kuat yang dijual-jual itu sebetulnya untuk laki-laki atau untuk perempuan, Pak Khotamul Azmi? Untuk perempuan, Pak. Itu untuk perempuan. Obat kuat itu diciptakan untuk perempuan. Kenapa? Diminum laki-laki supaya bisa ngimbangin perempuan. Loh, karena apa? Perempuan kuat. Iya. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, ya, di sini dikatakan begitu jelas. Yuk hati-hati perempuan. Perempuan itu lisannya itu kadang-kadang itu setajam silet. Nek ngomong itu kadang-kadang itu mak celatu, nyelatuan banget itu. Masya Allah ya. Kenapa kok sekarang itu banyak itu kita kita dapati para suami yang stroke, stres Bapak Ibu. Iya, saya kemarin tuh ngeliat salah satu di YouTube ada orang itu yang ditanya sama istrinya, Mas, sampean dulu waktu bujang dulu nggak ngerokok loh Mas. Iya. Kenapa sekarang ngerokok? Buat ngilangin stres. Sejak kapan sampean ngerokok? Ya ket aku bujuk karo kowe gitu. Heh, gitu ya. Ternyata semenjak dia tuh menikah dengan si istrinya ini, dia banyak stres, maka dia merokok, Bapak Ibu. Ya, hati-hati ya untuk ibu-ibu khusus gitu ya. Yuk, kalau pas lagi, karena kadang-kadang gini Bapak Ibu, ada seorang istri itu yang datang ke kiai, datang ke ustadz, datang ke dukun gitu ya, minta tolong suaminya suruh pulang, karena suaminya minggat, nggak pulang-pulang, gitu ya. Begitu suaminya pulang, itu suaminya itu baru sampai di depan pintu rumah, sudah langsung ditembak dengan ribuan pertanyaan. Dari mana aja kamu? Ya, seminggu kamu nggak pulang-pulang, nggak juga ngubungin saya, HP-nya mati, nomor HP-nya ganti, nggak jadi pulang suaminya, balik lagi dia pergi. Ya. Dengar tidak ceritanya Ustadz Dasat Latif? Ya. Ustadz Dasat Latif, beliau pernah menceritakan satu cerita. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu, ada apa namanya itu rumah tangga suami yang selalu bertengkar dengan istrinya karena istrinya memang ternyata sangat cerewet semua hal dikomentari. Akhirnya apa? Wah, gergetan sama suaminya. Ini istrinya disuruh ngelongok ke sumur kemudian dijongkrok, oke. Masuk istrinya ke dalam sumur. Ya, begitu masuk ke dalam sumur, beberapa menit kemudian muncul jin dari dalam sumur itu. Dari mana kau? Dari dalam sumur. Kenapa kau naik? Tanya sang suami kepada si jin setan ini. Woi, nggak kuat, aku ada wanita cerewetnya luar biasa masuk dalam sumur, stres aku, katanya. Allah kirim, Bapak Ibu, Masya Allah ya. Dan memang ya, dalam kehidupan rumah tangga itu bagus, itu berantem bagus, tapi jangan sering-sering. Di sini disampaikan dengan sangat tegas, tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan. Loteng itu ujung rumah loh Bapak Ibu. Nggak nyaman sekali ya, nggak nyaman sekali ya. Jadi yuk, untuk yang laki-laki hormati, sayangi ya. Istri kita ya, pasangan kita adalah anugerah terindah yang pernah kita miliki. Kalau bapak-bapak misalkan pas lagi jalan gitu ya, itu kemudian sama istrinya ditanya mau makan apa, terserah gitu, jangan marah Bapak Ibu ya. Memang perempuan seperti itu di mana-mana. Mau makan apa, terserah. Kita mampir ke tempat tukang bakso, kok bakso? Ah, salah lagi. Akhirnya kita jalan ke tempat tukang ayam bakar. Ayam bakar tuh ayam broiler loh Mas, saya nggak suka. Ya sudah. Akhirnya kita mampir ke tempat mie ayam. Ya ampun Mas, mie ayamnya di situ tuh medok Mas. Aduh, terus akhirnya kemudian kita jalan ke tempat sekuteng. Mas tahu nggak sih kalau saya itu nggak suka sekuteng, jahenya itu pahit loh. Lah terus itu mau apa? Terserah. Aduh, Bapak Ibu ya, itu yang sering dilakukan oleh perempuan. Mereka sering bilang terserah, tapi dibawa ke satu tempat itu salah. Ya, dan itu harus kita maklumi. Karena apa? Perempuan pernah satu kali memilih dan akhirnya pilihan itu justru menurunkan ibunda Hawa dan ayahanda Adam dari surga ke dunia.
perempuan pernah satu kali milih salah. Oh, yang dipilih buah huldi kok. Iya. Ibunda Hawa itu pernah milih, begitunya dia milih, yang dipilih buah huldi. Dimakan malah diusir sama Gusti Allah ya. Jadi pernah memilih salah, sampai sekarang perempuan itu trauma untuk memilih. Maka kalau perempuan diajak kemana-mana pasti mereka akan bilang terserah ya. Dan di saat perempuan sudah ngomong terserah, kelar hidup lo. Ya. Orang jahat ya selalu ingin melakukan kejahatan terhadap siapapun, ia tidak punya belas kasihan. Ya, hukuman bagi pencemooh menjadi pelajaran bagi orang yang tak berpengalaman. Kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Yuk, Bapak Ibu, kita belajar bijaksana. Di saat ada orang yang menegur kita, di saat ada orang yang mengkoreksi kita, di saat ada orang yang kemudian memperlihatkan keburukan kita, ucapkan kepadanya terima kasih. Karena apa? Ya, kita nggak mampu melihat keburukan kita, Bapak Ibu. Maka di saat ada orang yang mengkritik kita, ya ucapkan terima kasih. Karena pada hakikatnya orang yang mengkritik kita, ya, orang yang kemudian menunjukkan kesalahan-kesalahan kita adalah orang yang memperhatikan kita. Kalau orang itu tidak memperhatikan kita, mereka mana mau kemudian mengawal kita. Maka di saat ada orang yang mungkin dalam tanda kutip membenci kita, kita pun harus berterima kasih kepadanya, doakan kepada Allah, doakan kepada Tuhan, supaya diberikan dia punya kebaikan. Kenapa? Bayangkan orang yang benci kita, Bapak Ibu, segala tindak tanduk tingkah laku kita, biasanya yang bersangkutan tuh nguntit terus ya. Dan selalu akan diungkit kejelekan-kejelekan kita. Di saat kita diungkit, di saat kemudian kejelekan-kejelekan kita selalu diungkit, maka disitulah tempatnya kita koreksi dan introspeksi diri. Insya Allah akan menjadi lebih baik. Ya. Hukuman bagi pencemooh menjadi pelajaran bagi orang yang tak berpengalaman. Kalau orang berbudi tegur, ia akan bertambah bijaksana. Maka teguran demi teguran, baik teguran dari saudara kita, teguran dari tetangga kanan kiri kita, teguran dari keluarga kita jadikan sebagai bentuk yang menjadikan kita lebih baik. Terutama teguran dari Allah, teguran dari Tuhan. Di saat Tuhan sudah menegur Bapak Ibu, ya, sekarang kita lihat ya, untuk teman-teman yang usianya sudah tidak muda lagi ya, ini ada rambut berwarna beda di kepala kita. Ini salah satu bentuk teguran dari Tuhan ya. Kalau sudah mulai ada warna-warna perak gitu, warna-warna putih itu teguran dari Tuhan Bapak Ibu. Artinya apa? Sering-sering kita ngaca, kita lihat ya, hati-hati. Ya, rambut sudah warna 2 itu. Jangan gaplek, campur kerikil, saya tuwek, saya metakil. Itu, hati-hati, hati-hati ya. Allah yang Maha Adil tahu apa yang terjadi dalam rumah orang durhaka, ia akan menjerumuskan mereka sehingga mereka binasa. Siapa tidak mau mendengar keluhan orang yang berkekurangan, tidak akan diperhatikan bila ia sendiri meminta pertolongan. Ya, Bapak Ibu, yuk sekarang di saat kita kekurangan, maka kita jadikan kekurangan kita sebagai bentuk bantuan kepada orang lain. Di saat kita kurang dari sisi harta, ya, bagaimana menjadikan kekurangan kita justru menjadi bantuan bagi orang lain. Kita bisa bekerja apa saja, kita bisa melakukan apa saja, fa insya Allah, ya, kemudian kita akan mendapatkan hasil yang paripurna. Di saat kita sama-sama memahami bahwa setiap bentuk kekurangan yang diberikan oleh Tuhan dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan kehidupan kita. Kemudian, untuk meredakan marah dan geram, berilah hadiah secara diam-diam. Nah, Bapak Ibu, ya ini usulan. Monggo, nanti boleh dipraktekkan. Saya itu kalau pergi dari manapun, ya, walaupun setiap hari itu saya itu ya jadi bosen. Ya, karena setiap hari saya itu ya bersama istri saya, nggak kemana-mana itu. So, kemana-mana sama istri berdua ya. Tapi kalau pas saya lagi jalan sendiri, pulang ke rumah, walaupun cuma permen, saya bawa hadiah, Bapak Ibu. Walaupun cuma permen. Berapa sih permen tuh? Kopiku 2 biji juga 1.000 perak. Begitu saya pulang, sayang, Mama bawa hadiah, tak kupasin permennya, itu, tak kasih permennya. Bukan permennya ternyata, tapi perhatiannya. Bayangkan saya kemarin jalan ke Cirebon kota sendiri. Saya ngelihat gulali, tahu gulali enggak jenengan itu? Tahu gulali? Ya. Saya ingat istri saya, ya Allah. Itu, saya beliin gulali, ya. Saya bawa pulang, ngekek dia sampai di rumah. Ya Allah Mas, kau pikir istrimu ini masih usianya 2 tahun, katanya. Masa dibeliin gulali, katanya.
Nggak tahu, saya ngeliat gulali itu ngeliat kamu. Kenapa? Karena kamu manis, saya bilang. Wah, habis itu luar biasa Bapak Ibu. Makanan keluar, kopi keluar, es teh keluar, semua keluar ya. Padahal cuma seperti itu saja. Jadi yuk biasakan untuk memberikan hadiah. Ya. Kalau keadilan dijalankan, maka orang baik merasa senang, tapi orang jahat merasa terancam. Kalau keadilan dijalankan, orang baik senang, orang jahat terancam. Faktanya di negara kita lihat, ya. Di saat hukum ditegakkan, itu orang-orang jahat, ya, para koruptor itu justru malah ketar-ketir, Bapak Ibu, ya, malah ketar-ketir. Mereka yang berusaha untuk kemudian menjegal supaya berbagai macam perundang-undangan yang akan memiskinkan para koruptor itu tidak diketok dan tidak disahkan. Ya. Orang yang tidak mengikuti cara hidup orang yang berbudi pasti akan sampai di dunianya orang mati. Ya. Orang yang gemar bersenang-senang akan tetap berkekurangan. Orang yang suka berfoya-foya tidak akan menjadi kaya. Ya. Berfoya-foya itu dalam banyak hal. Bisa saja berfoya-foya dalam hal waktu. Ya, karena bisa saja Bapak Ibu kita saat ini memiliki waktu luang, ya, tapi bisa jadi next ke depan waktu kita semakin lama semakin sempit. Ya, maka pergunakan waktu luang kita sebelum datang waktu sempit kita. Pergunakan masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Pergunakan waktu kaya kita sebelum datang waktu miskin kita. Di saat kita masih ada sedikit uang, ya, yuk untuk teman-teman yang Muslim kalau pas mau Jumatan, pilih uang yang terbaik, pilih uang yang terbesar di dompet kita. Ojo nek malah harap nyumbang malah milih sing 2.000 harus mulai sowek pinggir-pinggir kuwi, ya. Udah mau nyumbang 2.000 perak dipilih yang paling lecek lagi, kan masalah. Ya. Padahal kita menginginkan yang terbaik dari Tuhan. Ya, jika masyarakat dihukum Tuhan bukan orang baik, melainkan orang jahat yang mendapat kesusahan. Lebih baik tinggal di padang belantara daripada tinggal dengan istri yang suka ngomel dan marah-marah. Wah, Insya Allah ya. Ini masih kena lagi di sini ya. Lebih baik tinggal di padang belantara daripada tinggal dengan istri yang suka ngomel dan marah-marah. Ya, tapi jangan salahkan juga ya. Istri suka ngomel itu dikarenakan memang suaminya mungkin apa ya namanya itu kurang bisa disuri tauladannya juga Bapak Ibu ya. Maka kita sebagai para laki-laki yuk ya, kalau sudah istri kita ngomel ya seperti apa yang di depan tadi kita dikatakan bahwasanya hukuman bagi pencemooh menjadi pelajaran bagi orang yang tak berpengalaman. Kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Ya insya Allah dengan diomelin istri kita ya, nama kita jadi jadi kita jadi lebih bijaksana. Ya, orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Siapa berusaha agar keadilan dan cinta kasih dilaksanakan akan mendapat kesejahteraan, kehormatan dan umur yang panjang. Masya Allah ya. Orang yang cerdik sanggup merebut kota yang dijaga tentara yang perkasa, yang meruntuhkan benteng-benteng yang mereka andalkan. Untuk menghindari kesukaran, hendaklah berhati-hati dengan ucapan. Orang sombong dan tinggi hati suka mencela dan kurang ajar. Hati-hati dengan kesombongan. Si pemalas yang tak mau bekerja membunuh dirinya dengan keinginannya. Andai kata, jikalau, bila mana. Ya, ini orang-orang yang malas ya. Hanya kemudian merangkai kata, andai kata, merangkai kata jikalau, ya. Dan seterusnya, itu juga hati-hati. Kemalasan harus kita tinggalkan dari keseharian kita, kecuali kalau sudah di malam hari waktunya kita istirahat. Sepanjang hari ia hanya memikirkan tentang apa yang ia inginkan. Sebaliknya, orang yang lurus hidupnya dapat memberi dengan berlimpah-limpah. Kesaksian pendusta tidak akan dipercaya, tapi ucapan orang yang tahu seluk-beluk perkara akan diterima. Orang jujur yakin akan dirinya, orang jahat bermuka tebal. Bapak Ibu, yuk. Jadi orang yang jujur dengan keadaan, ya, jujur dengan diri kita, jujur dengan pemahaman kita. Orang yang jujur yakin akan dirinya. Bayangkan orang itu kalau sudah bisa yakin karena dia didapat dari proses belajar, yakin didapat dari proses pemahaman, pemahaman didapat dari proses belajar. Maka di saat kita mau menyampaikan, belajar dulu, fahami dulu, yakini dulu, sampaikan. Insya Allah itu akan memberikan kebaikan. Tidak ada kepintaran, kecerdasan atau kebijaksanaan yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Kepintaran sehebat apapun kita, ya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Sekalipun pertempuran diperlengkapi dengan kuda
perang, yang menentukan kemenangan adalah Tuhan. Bapak Ibu semua, kita sudah sampaikan yang terbaik, kita sudah sampaikan yang terbagus, kita sudah arahkan mereka, kita sudah berikan kepada mereka pemahaman, tapi mereka juga nggak mau gabung dengan kita, nggak closing juga. Itulah faktanya bahwa kita manusia itu lemah. Kita manusia itu tidak mampu untuk memutuskan iya atau tidaknya. Di saat Tuhan sudah berkehendak, maka Tuhan yang akan memberikan kepada kita keputusannya. Maka di saat kita hendak menyampaikan segala hal, menyampaikan segala sesuatu, mari ya, sampaikan dulu bismillah. Yakini dulu bahwa Tuhan yang maha membolak-balikan hati setiap manusia. Maka lakukan apa yang menjadi hak kita. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, sisanya serahkan kepada Tuhan yang maha kuasa. Bapak Ibu semua yang berbahagia, luar biasa apresiasi yang tak henti-henti kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang Masya Allah membersamai di buku bijak setiap pagi, yang tadinya cuma ada puluhan, tapi sekarang Masya Allah, Alhamdulillah sudah ada ratusan orang. Ya, kita meminjam kata-kata yang disampaikan oleh mentor kita, guru kita, Ibu Tarigat. Beliau menyampaikan kita memiliki jaringan doa, Bapak Ibu. Insya Allah kalau jaringan doa ini terus kita panjatkan bersama-sama, jaringan doa ini kemudian kita terus getarkan, ya, kita vibrasikan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, insya Allah doa-doa yang selalu kita panjatkan pagi, sore, siang, malam ini menjadi doa-doa kebaikan untuk kita, untuk perusahaan kita, dan untuk anak cucu kita. Maka sebagai pembina HK nasional, ya, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para ketua HK, para KANI, calon ketua HK, semua member-member PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang terus membersamai ini. Dan insya Allah, manajemen selalu mencatat, melihat, dan memastikan bahwa apa yang kita kerjakan setiap hari saat ini itu tidak akan pernah sia-sia. Akhir, ya, kita sama-sama berdoa, kita mengheningkan cipta sejenak untuk memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa kebaikan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa raddallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yukafi madidah. Ya Allah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkumpul kami di pagi hari ini, ya Allah, memohon kebaikan-Mu ya Rahman. Ya Rahman, Tuhan pemilik segala sesuatu, Tuhan yang menggenggam segala kebutuhan kami. Berikan kepada kami, ya Allah, kemantapan hati untuk menjadikan usaha yang kami lakukan saat ini mendapatkan keberkahan-Mu ya Allah. Ya Allah, ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, ya Allah, maka angkat penyakitnya ya Allah. Ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sempit rezekinya, ya Allah, maka lapangkan rezekinya ya Rabb. Tuhan, kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Tuhan. Ya Allah, Tuhan segala makhluk, Tuhan yang telah menggenggam segala kebutuhan kami. Ya Allah, khusus PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, ya Allah, berikan selalu kepada kami ya Rahman ketapan hatinya, berikan pada manajemen PT Kreasi 5 Pilar Indonesia selalu amanah dalam menjalankan tugasnya ya Allah. Ya Allah, ia kena butuh, ia kena nasta'in. Ya Allah, untuk para admin-admin kami yang bekerja 24 jam ya Allah, untuk para ahli IT kami yang selalu bekerja pagi, sore, siang, malam ya Allah, selalu lindungi mereka ya Allah, lindungi keluarganya ya Allah, jadikan apa yang mereka lakukan ya Allah sebagai pekerja yang barokah ya Rahman. Ya Allah, untuk para owner-owner kami ya Allah, jadikan ketetapan dan ketaatan hanya kepadamu ya Rabb, ketaatan dan ketetapan hanya kepadamu ya Rabb, ketaatan dan amanahmu ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Untuk member-member kami di seluruh penjuru negeri ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang ada di Timur Leste ya Allah, untuk
buka hati mereka agar menerima informasi yang saat ini sedang dibawa oleh saudara-saudara kami. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi para suami, ya Allah, jadikan kami suami-suami yang soleh, suami-suami yang betul-betul takut untuk berbuat salah, suami-suami yang menjadikan istri-istri kami menjadi istri yang soleh dan soleh, suami-suami yang menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang tegar untuk hidup. Ya Allah, menjadi manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang bisa menjadikan arti kehidupannya. Ya Rahman, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Untuk seluruh member PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dari Papua sampai kemudian ke Jambi, ya Allah. Untuk seluruh member PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, mudahkan segala urusannya, ya Allah. Jauhkan segala mara bahaya, ya Allah. Jadikan kesatuan dan persatuan kami dalam berkah dan limpahan rahmat serta Rahman Rahimmu, ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighar. Untuk para ketua HK kami, ya Allah, calon ketua HK kami, ya Allah, untuk para kami, ya Allah, jadikan mereka manusia-manusia yang bijaksana, manusia yang takut akan Tuhan, manusia yang betul-betul ingin selalu dengan Engkau penguasa alam semesta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah ya. Selesai kita punya acara pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya haturkan atas nama Amin ya nasihat Allah ya Rabbal alamin. nasional. Ya, kami mengaturkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memudahkan segala urusan kita. Matur nuwun, saya kembalikan kepada moderator. Ya Silakan, Allah. Dinda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Darmawan ya, hari ini sudah memberikan banyak sekali ilmu dan hikmahnya kepada kita semua tentang pelajaran hari ini, buku bijak tanggal 21 Oktober 2024. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan Bapak Darmawan. Mungkin masih ada waktu 2 menit ke depan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Nama sedikit. Cukup. Salam 5 Pilar. Ya. Saya mau nambah sedikit, boleh? Akan diberi. Silakan Pak. Saya cuma menambah sedikit, yaitu kalau kita sudah masuk di KLB ini, kita jangan pakai sepatu sebelah kiri, kanan sendal, tapi betul-betul kita itu gunakan sepatu yang mereknya sama-sama itu KLB kiri kanan, biar kita jalan itu tidak pincang. Itu aja dari saya. Salam 5 Pilar, selamat pagi Mempara, sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Nihan. Salam 5 miliar. Masih ada yang ingin menambahkan sebelum kita baik, sepertinya sudah tidak ada ya yang ingin menambahkan karena tadi Pak Darmawan sudah cukup membawakannya dengan baik sekali ya Bapak Ibu. Ya. Masih Ya. ada yang ingin menambahkan? Nah, sepertinya sudah tidak ada ya. Sudah cukup ya untuk hari ini. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Hari ini sudah bareng-bareng kita bersama-sama belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin yang bijak. Di sini banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Kita manusia yang lebih baik lagi, tidak boleh sombong, tidak boleh malas, dan harus tetap rajin belajar. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah jam 7, waktunya kita beraktivitas yang lain. Mungkin Bapak Ibu juga masih ada kesibukan yang lain. Jadi kita tutup saja acara Zoom nasional pagi ini. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan sampai jumpa besok pagi. Salam 5 pilar. Assalamualaikum Salam warahmatullahi 5 wabarakatuh. miliar. Terima Lima kasih. pilar, Bunda. terima kasih semua, sehat semua. Selalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 miliar. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. 5 pilar. Terus Terima kasih semuanya. Salam 5 pilar.